Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap semangat dalam belajar matematika. Nah, video kali ini adalah video ketiga pada pelajaran matematika wajib kelas 10 di semester genap ini. Nah, yang akan kita bahas yaitu tentang operasi aljabar fungsi. Nah, operasi aljabar yang dimaksud yaitu tentang penjumlahan dua fungsi, pengurangan, perkalian, dan pembagian fungsi. Nah, agar kalian bisa memahami materinya dengan baik, simak baik-baik ya penjelasan Ibu. Oke, pertemuan ketiga yaitu tentang operasi aljabar fungsi. Nah, di operasi aljabar fungsi yang pertama, nah jika kalian menemukan bentuk f plus minus gx, ini maksudnya adalah bisa ditambah, bisa juga dikurang. Nah, maka ini kalau dijabarkan hasilnya adalah fx plus minus gx. Nah, fx tambah gx atau fx kurang gx, tergantung bentuknya di sini. Nah, yang kedua, jika kalian dapatkan bentuk kfx, itu sama saja, yaitu k dikali fx. K ini adalah konstanta. Jadi konstanta contohnya 1, 2, 1/2, 1/5, ya. Nah, yang ketiga, f kali gx itu kalau dijabarkan menjadi fx dikali gx. Nah, yang keempat, pembagian f per gx itu kalau dijabarkan menjadi fx per gx dengan syarat gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa gx-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena jika suatu pecahan penyebutnya adalah 0, maka itu tidak terdefinisi. Oke, yang kelima, f berpangkat nx itu kalau dijabarkan hasilnya adalah fx berpangkat n. Ini n kecil ya. Oke, agar kalian bisa lebih paham, kita ke contoh soal yang pertama. Diketahui fx sama dengan x kuadrat dan gx-nya sama dengan min 2x tambah 1. Tentukan f tambah gx dan f kurang gx. Nah, oke, yang penjumlahan dulu. F tambah gx itu kalau dijabarkan sama dengan fx ditambah gx. Nah, fx-nya kan sudah ada di soal, gx-nya juga, jadi langsung ganti saja. Jadi fx x kuadrat jadi ditulis x kuadrat. Nah, karena di sini kan tambah, berarti tambahnya ngikut ke bawah. Nah, ini tanda tambah yang merah, Ibu berikan tanda merah biar lebih jelas bab pemisahnya. Lalu gx-nya kan min 2x tambah 1. Jadi ditulis min 2x tambah 1. Berikan kurung ya. Nah, lanjut x kuadratnya turun. Jadi tetap x kuadrat. Nah, untuk apa kurung? Itu ini harus dikalikan ya, tandanya plus dikali minus. Itu adalah minus. Jadinya min 2x. Positif dikali positif itu adalah positif. Jadi x kuadrat kurang 2x tambah 1. Nah, karena tambah dikali positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Jadi positifnya tidak usah ditulis lagi. Jadinya x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Oke, untuk yang pengurangan, nah karena f kurang gx itu sama dengan fx dikurang gx. Nah, sama dengan yang penjumlahan tadi. Nah, fx-nya ditulis ulang jadi x kuadrat. Karena di sini kurang, jadi turun juga tanda kurang. Nah, lalu gx-nya ditulis ulang jadi min 2x tambah 1. Berikan kurung karena itu akan berbeda hasilnya nanti kalau tanpa kurung. Nah, x kuadrat di sini kan turun jadi tetap x kuadrat, lalu kurungnya dihilangkan. Sebelum dihilangkan dikalikan dulu dengan tanda di depannya. Jadi minus kali minus itu adalah positif 2x. Minus kali positif itu adalah negatif, jadi min 1. Jadinya x kuadrat tambah 2x kurang 1. Nah, jadi sekali lagi kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, apalagi untuk notasi kurang, itu yang kedua harus diberikan tanda kurung.
Nah, untuk menghilangkan kurungnya nanti harus dikalikan dulu dengan tanda di depannya. Jadi misalnya ini negatif kali negatif hasilnya positif, negatif kali positif hasilnya negatif, ya. Bisa dipahami? Jadi terlihat di sini untuk positif untuk jika dijumlahkan hasilnya tadi x kuadrat kurang 2x tambah 1, kalau dikurangkan hasilnya x kuadrat tambah 2x kurang 1. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh 2, nah, diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 2 dan gx x tambah 3. Tentukan 2f kurang 5g dalam kurung 2. Nah, apa maksudnya ini? Kan tadi itu fungsinya dalam bentuk x, ya kan? Nah, ini sudah harus setelah didapatkan 2f kurang 5g-nya, nanti nilai x-nya harus diganti dengan 2 karena diminta di sini dalam bentuk fungsinya 2. Nah, jadi 2f kurang 5g x terlebih dahulu ya yang dicari. Nah, 2f kurang 5g x itu kalau dijabarkan hasilnya 2fx dikurang 5gx, ya. Jadi 2fx dikurang 5gx. Nah, fx dan gx kan sudah ada di soal. Jadinya 2 dalam kurung fx-nya kan tadi x kuadrat tambah 2. Jadi 2 dalam kurung x kuadrat tambah 2 dikurang 5 ini tetap ya turun, gx-nya x tambah 3. Jadi x tambah 3. Nah, kalau sudah dapat bentuk seperti ini, nah kali masuk 2 kali x kuadrat 2x kuadrat. 2 kali 2 dapat 4. Lanjut dikali min 5 kali x itu min 5x. Min 5 kali 3 itu min 15. Nah, dapatnya 2x kuadrat tambah 4 kurang 5x kurang 15. Nah, kalau sudah dapat bentuk yang seperti ini, nah kalian cari dulu yang sekawan. Misalnya ini 2x kuadrat. Apakah ada x kuadrat yang lain? Kalau tidak ada langsung turun. Nah, di sini juga kalian harus mengurutkan dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Ini kan pangkat 2. Nah, kita cari yang pangkat 1. Oh, pangkat 1 itu yang variabel x ya. X ini kan tidak ada pangkatnya kelihatan. Sebenarnya ini ada pangkatnya yaitu x pangkat 1. Nah, jadi karena tidak ada juga variabel x yang lain, berarti turun min 5x. Jangan 5x saja ya. 5x ini kan ada tanda negatif di depannya. Berarti turunnya itu min 5x. Oke. Untuk konstanta ini positif 4 dikurang 15. Berarti hasilnya adalah min 9. Jadi hasilnya 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 9. Nah, ini masih dalam bentuk x. Yang ditanyakan di soal ini 2. Berarti x-nya harus diganti dengan 2. Dapatnya ini 2f kurang 5g 2. Nah, x ini diganti 2. Jadi 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 5 dikali 2 dikurang 9. Hasilnya kalau dapat soal seperti ini, selesaikan dulu yang berpangkat ya. Jadi 2 pangkat 2, 4. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, min 5 kali 2, min 10, dikurang 9. Nah, jadi 8 kurang 10 kurang 9. 8 kurang 10 itu min 2. Min 2 kurang 9 itu adalah min 11. Oke, jadi jawabannya itu berbentuk konstanta jika sudah ada nilai diminta di soal seperti ini untuk mengganti nilai x-nya. Oke, bisa dipaham ya? Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Diketahui fx sama dengan x tambah 1 per x dan gx x per x kurang 1. Nah, tentukan aturan fungsi f kali gx. Nah, oke. F kali gx itu kalau dijabarkan adalah fx dikali gx. Nah, fx kan x tambah 1 per x. Gx-nya adalah x per x kurang 1. Nah, ini dikalikan. Untuk perkalian pecahan, itu sebenarnya adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Nah, tapi di sini kalian lihat bentuknya, ini kan bisa disederhanakan kan? Karena ada x di bagian pembilang, ada x di bagian penyebut, berarti ini bernilai 1. Ya, jadi dicoret saja ini, jadi yang tersisa adalah x tambah 1 per x kurang 1 dengan syarat x tidak boleh sama dengan 1.
Kenapa X-nya tidak boleh sama dengan 1? Nah, coba kalian ganti di sini di bagian penyebut. Kalau X-nya 1 berarti 1 kurang 1 dapat 0. Ketika penyebut 0, maka bentuknya tidak terdefinisi. Jadi ini berlaku tidak boleh jika X-nya sama dengan 1 atau X tidak sama dengan 1. Oke, bisa ya untuk perkalian. Lanjut ke contoh 4. Diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah x kurang 6 dan gx sama dengan x kurang 2. Tentukan fx per gx. Nah, kalau dapat soal seperti ini, langsung saja fx per gx berarti x kuadrat tambah x kurang 6 per x kurang 2. Nah, untuk pembagian seperti ini, kalian diharapkan mampu untuk memfaktorkan. Nah, karena siapa tahu itu bisa disederhanakan dengan memfaktorkan. Nah, x kuadrat tambah x kurang 6, kalau difaktorkan hasilnya x kurang 2 kali x tambah 3. Kan? Kalau dikali ini kan x kuadrat tambah 3x min 2x kurang 6. Nah, jadi pemfaktorannya ini adalah x kurang 2 kali x tambah 3 per x kurang 2. Karena ada x kurang 2 di pembilang, ada x kurang 2 di penyebut, maka ini bernilai 1, hasilnya adalah x tambah 3. Nah, jadi ini bentuk sederhananya. Oke, bisa dipahami ya anak-anakku semua, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, Ibu harap kalian mengerti materinya. Jika ada yang tidak dipahami, dikembalikan dulu videonya. Jika belum paham, silahkan bisa ditanyakan di Ibu via WhatsApp. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.